Oke guys, buat Anda yang mau bergabung di Syaka BJJ Academy dan masih bingung dengan jadwal kelas-kelas yang ada di Syaka BJJ Academy, ini video untuk Anda semua. Jadi kalau kita bicara mengenai kelas di Syaka BJJ Academy saat ini di tahun 2024, kita punya kelas dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi masing-masing ada berbagai macam kelas yang bisa Anda ikuti. Kelas yang paling basic yang saya sarankan selalu buat semua yang mau bergabung ke Syaka BJJ Academy adalah kelas fundamental. Jadi fundamental kelas itu adalah kelas paling basic yang ada di Syaka BJJ. Dan kelas itu yang selalu saya sarankan untuk semua orang yang akan bergabung di Syaka BJJ Academy. Baik Anda yang sudah pernah belajar BJJ, Anda yang sudah pernah belajar Jujutsu, mungkin Anda pernah belajar bela diri yang lain sekalipun, ataupun Anda yang sama sekali belum pernah belajar yang namanya bela diri sama sekali, saya selalu menyarankan masuk dulu di kelas fundamental. Kelas fundamental mengajarkan apa? Yang kita ajarkan di kelas fundamental adalah materi-materi basic dari Brazilian Jiu-Jitsu. Kita akan bisa mulai dari bagaimana caranya break falls, kita akan belajar bagaimana caranya take down, kita akan belajar bagaimana cara yang paling basic seperti close guard itu apa, mount itu bagaimana cara mengambil armbar, bagaimana cara mengambil kimura, bagaimana cara melakukan rear naked choke, dan basic-basic lain yang akan selalu Anda pakai. Jadi yang namanya fundamental, basic itu adalah landasan, itu yang namanya fondasi. Kalau Anda belajar BJJ, Anda mau belajar Brazilian Jiu-Jitsu, tetapi Anda tidak punya fondasi yang kuat, Anda bisa mungkin melakukan armbar, tapi cara melakukan armbarnya dengan menggunakan speed mungkin tidak presisi. Alangkah baiknya Anda belajar dulu di kelas fundamental, Anda perdalam lagi, atau mungkin teknik-teknik lain yang basic di Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi di sini adalah teknik yang selalu akan Anda pakai berulang-ulang. Ya, sekali selalu menekankan ke semua murid-murid saya bahwa yang namanya teknik itu nggak ada teknik yang advance banget sebetulnya. Semua teknik basically ada teknik basic, fundamental yang Anda lakukan dengan sangat baik, dengan sangat presisi, dengan timing yang sangat tepat, dan itu hasilnya jadi sangat amat bagus. Banyak juara-juara dunia Anda lihat, ya ujung-ujungnya teknik yang mereka pakai itu saja. Ambalnya ya ambar, rear naked choke-nya ya rear naked choke, yang namanya guillotine choke ya guillotine choke. Tetapi mereka melakukannya dengan lebih baik, mereka melakukannya dengan tepat, melakukannya dengan timing yang sangat bagus. Ya akhirnya kenanya kok enak banget ya kayaknya ya. Escape dari mount mungkin, atau escape dari posisi-posisi yang jelek di BJJ, kok escape-nya kok gampang banget escape-nya. Ya itulah, kalau Anda sudah menguasai fundamental, Anda bisa pakai teknik-teknik fundamental dengan sangat baik, ya hasilnya nampak sangat-sangat gampang. Nah ya, kelas fundamental yang kita ajarkan di sini adalah menggunakan gi. Jadi Anda harus mempunyai BJJ gi terlebih dulu. Anda bisa pakai BJJ gi mereknya apapun, warna apapun, bebas Anda bisa pakai. Sabuk sesuaikan dengan sabuk Anda. Kalau Anda sedang ikut BJJ, atau kalau Anda baru mulai, pakai sabuk putih. Oke, dan untuk dalamannya Anda bisa pakai kaos, atau lebih bagus lagi Anda pakai rash guard, merek apapun bebas. Oke. Itu yang untuk kelas fundamental. Dan berikutnya kita mempunyai kelas intermediate. Apa bedanya intermediate dengan fundamental? Kalau fundamental Anda akan belajar basic. Di kelas intermediate Anda akan mulai belajar menggabungkan teknik-teknik basic tadi. Contoh, setelah Anda melakukan passing, kemudian Anda melakukan position, kemudian submission. Itu Anda sudah menggabungkan beberapa teknik dari kelas-kelas yang ada di fundamental tadi. Atau mungkin Anda dari posisi di bottom, Anda melakukan sweep, kemudian akan melakukan positioning, kemudian akan melakukan submission. Itu teknik-teknik yang akan Anda pelajari nantinya di kelas intermediate. Jadi intermediate, semua yang Anda pelajari di fundamental itu akan kita kombinasikan dan kita kembangkan lagi. Jadi akan belajar teknik-teknik yang baru juga, bukan hanya teknik yang lama. Anda bisa teknik yang baru juga, tetapi basic sekali lagi adalah kembali ke teknik-teknik yang ada di kelas fundamental. Jadi kalau Anda belum pernah ikut kelas fundamental dan Anda belum mengetahui basic dari BJJ, sebaiknya Anda tetap mengikuti kelas fundamental terlebih dulu. Walaupun yang namanya kelas intermediate semua orang boleh ikut. Jadi meskipun Anda baru mulai, coach saya baru mulai dan saya bisanya di hari yang di kelas fundamental saya nggak bisa, saya bisa ikut di kelas intermediate, boleh nggak? Boleh, tidak ada larangan, semua orang boleh ikut. Tetapi biasanya
Anda akan sedikit mengalami gap, Anda akan mengalami ada bingung karena seperti Anda belajar menulis, Anda kepingin menulis kata-kata atau kalimat, Anda sebelum itu Anda harus menguasai dulu huruf per hurufnya. Sama seperti kelas fundamental itu Anda akan belajar menulis huruf-huruf A, B, C, D, dan sebagainya. Sedangkan saat kita masuk kelas intermediate, kita sudah mulai menggabungkan huruf-huruf tadi dan kita sudah mulai sedikit menulis lebih rumit ya kan. Jadi misalkan di fundamental Anda belajarnya A, B, C, di kelas intermediate kita menulisnya sudah hari ini kita menulis Budi. Dengan asumsi saya Anda sudah menguasai bagaimana menulis huruf per huruf tadi. Oke. Kalau Anda belum, bisa Anda mengikuti? Ya bisa, tetapi biasanya ada gap yang terjadi biasanya. Dan di kelas intermediate kita split ada dua macam. Ada intermediate gi class dan intermediate no gi. Jadi kalau gi Anda memakai pakaian gi lengkap, atasan, bawahan, dan dalaman rasgat atau kaos. Kalau kelas no gi Anda memakai rasgat, kaos rasgat, lengan pendek, lengan panjang, nggak ada masalah. Dan Anda memakai celana MMA. Jadi kalau kita bilang celana MMA dan celana pendek, tidak ada kancing, tidak ada metal, tidak ada aksesoris, tidak ada plastik, resleting dan sebagainya, tidak boleh. Benar-benar hanya celana. Oke, dan juga tidak ada kantong. Kenapa? Hal-hal tadi bisa membahayakan teman yang latihan. Itu bisa mencederai, bisa kena mata, bisa melukai dan sebagainya. Jadi tidak boleh ada. Itu untuk kelas intermediate. Sedangkan berikutnya kita punya lagi kelas O level. Kelas O level juga sama, kita bagi kelas O level gi dan kelas O level no gi. Kelas O level untuk siapa? Kalau saya sarankan Anda sudah mengikuti kelas-kelas fundamental paling enggak dua kali sesi atau paling enggak 2-3 kali sesi, Anda mengikuti kelas O level, it's okay. Oke. Kalau baru mulai sama sekali, boleh nggak kelas ikut di kelas O level? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kelas kita ini terbuka ya. Jadi Anda mau ikut, mau langsung masuk, langsung ikut kelas intermediate diikuti, O level diikuti, fundamental diikuti, boleh nggak? Boleh. Tetapi seperti yang saya katakan, bisa terjadi ada gap antara pengetahuan yang Anda sudah punya dengan yang kita ajarkan di kelas O level. Karena kelas O level kita akan menyambung lagi materi-materi dari intermediate, kita akan menambah materi-materi lagi yang baru, menambah posisi-posisi yang baru, menambah submission yang baru dan sebagainya. Jadi saat langkah baiknya Anda sudah punya basic terlebih dulu, paling enggak Anda sudah latihan let's say 3 bulan atau 6 bulan Anda sudah latihan, atau lebih lama lagi baru Anda mulai ikut di kelas O level supaya tidak terjadi gap antara apa yang kita pelajari di sana dengan apa yang kita pelajari di kelas fundamental atau intermediate. Jadi itu pembagiannya di kelas-kelas yang ada di Syaka BJJ Academy untuk jadwal kita sampai Februari 2024. Jadi akan ada kelas fundamental, ada kelas intermediate gi dan no gi, dan juga kelas on level gi dan no gi. Dan selain itu kita juga mempunyai kelas kids. Jadi kalau Anda punya anak-anak atau Anda punya saudara atau teman yang punya anak usianya 6-12 tahun, Anda bisa mengikutkan anak-anak Anda di kelas kids. Kelas kids kita punya seminggu 2 kali. Kalau untuk kelas kids harus mempunyai gi. Ya. Harus punya gi. Gi-nya bisa gi yang agak tipis masih oke. Nggak harus gi yang standar Brazilian Jiu-Jitsu. Why? Karena satu, tenaga anak-anak belum terlalu kuat. Biasanya mereka nariknya tenaganya nggak terlalu kuat, masih ada. Jadi kelas BJJ gi untuk anak-anak itu kita akan berfokus pada self defense. Kita juga akan berfokus pada sports teknik. Jadi anak-anak kita mengajarkan itu dua-dua. Jadi kombinasi BJJ-nya adalah BJJ untuk sports dan juga BJJ untuk self defense. Karena itu yang diperlukan untuk anak-anak. Dan menurut saya BJJ itu sangat bagus diajarkan untuk anak-anak karena tidak mengajarkan anak-anak untuk menjadi terlalu agresif. Oke, lebih berfokus pada self defense, bagaimana kita punya confidence. Tetapi kalau kita menghadapi serangan atau kita diserang lawan atau kita harus membela diri secara fisik, kita sudah siap. Dan kalau Anda masih punya pertanyaan-pertanyaan mengenai BJJ, Anda bisa juga download ebook saya. Saya punya sebuah ebook yang saya buat untuk menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai BJJ. Anda bisa download di website kita di www.syakabjjacademy.com. Bisa
download di situ for free. Oke, jadi kalau Anda mau bergabung di Syaka BJJ Academy, Anda bisa kontak di nomor kita yang ada, atau Anda bisa datang di tempat latihan pada jam-jam yang sudah ada di jadwal kelas kita. Oke, keep on training and hope to see you all on the mat. Us.